Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Al-Hadi dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan Julius Permana dan saya sendiri Yandra Windesia akan menjelaskan tentang bioinformatika uh, yang telah kami bahas. Oke, next. Oke, sebelum kita mengkaji tentang bioinformatika secara lebih detail, kita harus tahu dulu secara introduction bahwa secara luas istilah bioinformatika itu dapat dianggap sebagai teknologi informasi yang diterapkan untuk manajemen dan analisis data biologis. Nah, sejak tahun 1950, sejumlah besar data urutan terkait dengan berbagai organisme hidup telah dikumpulkan dan disimpan dalam suatu database. Namun, tentu saja ini memiliki kekurangan, sehingga karena tidak sangat mudah untuk membandingkan urutan beberapa ratus nukleotida dan asam amino secara manual, beberapa teknik komputasi kemudian dikembangkan, di mana data dapat dikumpulkan lebih cepat daripada yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan. Nah, sesuai dengan kebutuhan besar untuk para profesional, maksudnya itu ketika kita melakukan sebuah pengkajian atau menganalisa secara lebih cepat, artinya kita membutuhkan tenaga para profesional yang lebih besar tentunya, yang dapat menggunakan perangkat lunak untuk mencerna massa informasi yang terus bertumbuh hingga saat ini. Next. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengantar dari bioinformatika, maka kita perlu tahu secara definisi bioinformatika itu apa. Oke, bioinformatika itu didefinisikan dengan berbagai cara. Jadi ada beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, bioinformatika adalah penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah informasi dalam ilmu kehidupan, terutama yang melibatkan penciptaan database elektronik yang luas tentang genom dan urutan protein. Nah, kalau secara sekundernya, ini tentunya melibatkan teknik seperti pemodelan tiga dimensi biomolekuler dan sistem biologis. Oke, definisi yang kedua, bioinformatika adalah manajemen komputasi dari semua jenis informasi biologis termasuk gen dan produknya, seluruh organisme, atau bahkan sistem ekologi. Definisi yang ketiga, bioinformatika adalah integrasi metode matematis, statistika, dan komputasi dari semua jenis informasi biologis termasuk gen dan produknya. Maksudnya bioinformatika adalah integrasi metode matematika, statistika, dan komputasi untuk menganalisis data biologis, biokimia, dan biofisika. Nah, ini tentunya berurusan dengan metode penyimpanan, pengambilan, dan analisis data biologis, seperti urutan asam nukleat dan protein, strukturnya, fungsinya, jalurnya, dan interaksi genetiknya. Kemudian, next, definisi yang keempat adalah bioinformatika merupakan penyimpanan, manipulasi, dan analisis informasi biologis melalui ilmu komputer. Bioinformatika juga merupakan infrastruktur penting yang mendasari penelitian biologi. Oke, definisi yang kelima, bioinformatika adalah aplikasi metode teknik dan teknologi komputasi untuk menganalisis dan memelihara data biologis. Oke, next. Nah, selanjutnya eh, ini adalah important kontribusi dari perkembangan bioinformatika sejak tahun 1866 hingga hingga tahun 2008. Ini bisa diperhatikan dan dilihat pada slide. Lanjut. Oke, ini merupakan website yang berguna ketika kita membahas tentang bioinformatika. Bisa dilihat di slide. Next. Oke, adapun tujuan dari bioinformatika itu sendiri adalah sebenarnya pada dasarnya prinsip dasar di bioinformatika itu kan bahwa polimer biologis seperti molekul asam nukleat dan protein dapat diubah menjadi urutan simbol digital.
Nah, sehingga dari fleksibilitas ini, maksudnya kita untuk melihat urutan secara simbol jadi digital ini, kita membutuhkan fleksibilitas dalam menganalisis biomolekuler dengan bantuan huruf terbatas, ya, sehingga nanti menghasilkan perkembangan bioinformatika yang pesat. Nah, pertumbuhan inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mempermudah tentunya. Nah, tugas yang paling sederhana yang digunakan di dalam bioinformatika berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan basis data informasi biologis. Pada dasarnya sih, bioinformatika memiliki 3 komponen. Yang pertama, uh, untuk uh, sorry, 3 komponen ya, 3 komponen. Pertama adalah pembuatan basis data yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan kumpulan data biologis besar. Yang kedua, pengembangan algoritma dan statistika untuk menentukan hubungan antara anggota kumpulan data besar. Dan yang ketiga, penggunaan alat-alat untuk analisis dan interpretasi berbagai jenis data biologis, termasuk urutan DNA, RNA, dan protein. Oke, belum. Nah, sehingga nanti tujuannya dari pengantar yang tadi, tujuan dari bioinformatika itu sendiri yang pertama adalah balik ke slide tadi, Jo. Oke. Sehingga tujuan dari bioinformatika itu adalah yang pertama mengorganisir data dengan cara yang memungkinkan para peneliti untuk mengakses informasi yang sudah ada dan untuk menyimpan entry uh, baru seiring dengan diproduksinya. Oke. Yang kedua, mengembangkan alat dan sumber daya yang membantu dalam analisis data. Dan yang ketiga, menggunakan alat-alat ini untuk menganalisis data dan menginterpretasikan hasil dengan cara yang bermakna secara biologis. Oke, next. Nah, selain tujuan-tujuan dari bioinformatika, kita tahu tentang tujuannya, kita juga tahu tugas-tugas dalam bioinformatika itu yang melibatkan analisis informasi urutan tadi, yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Proses ini meliputi pertama, tentunya mengidentifikasi gen dalam urutan DNA dari berbagai organisme. Yang kedua, mengembangkan metode untuk mempelajari struktur dan atau fungsi urutan baru yang teridentifikasi dan urutan RNA struktural yang sesuai. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi keluarga urutan terkait dengan pengembangan model. Terus yang keempat, next. Oke, menyelaraskan urutan yang serupa dan menghasilkan pohon filogenetik untuk memeriksa hubungan evolusi. Nah, selain dari keempat tugas ini, salah satu dimensi penting dari bioinformatika adalah mengidentifikasi target. Kalau misalkan kita butuh obat, berarti targetnya obat dan menunjukkan senyawa utama. Oke, next. Nah, adapun area dari bioinformatika, yaitu yang pertama, pengelolaan dan handling dan manajemen, penghandalan dan pengelolaan data biologis termasuk organisasi, pengendalian, penghubungan, analisis dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi antara orang, proyek dan lembaga yang terlibat dalam penelitian dan aplikasi biologi. Nah, komunikasi dapat mencakup email, transfer file, login jarak jauh, konferensi komputer, papan buletin elektronik, atau pembentukan sumber daya informasi berbasis web. Nah, yang ketiga, organisasi, akses pencarian, dan pengambilan informasi biologis, dokumen, dan literatur. Nah, yang keempat, analisis dan interpretasi data biologis melalui pendekatan komputasi, termasuk visualisasi, pemodelan matematis, dan pengembangan algoritma untuk memproseskan paralel yang sangat kompleks dari struktur biologis. Oke, next. Nah, selain itu, ini adalah aplikasi dari bioinformatika. Secara umum sih, dia mau bilang seperti ini, bahwa dalam memahami makna urutan, dua tema analitis yang berbeda perlu dikaji. Yang pertama adalah dalam pendekatan pertama, teknik pengenalan pola digunakan untuk mendeteksi kesamaan antara urutan dan dengan demikian
untuk menyimpulkan struktur dan fungsi terkait. Nah, yang kedua, metode prediksi ab initio digunakan untuk menyimpulkan struktur 3D, dan akhirnya untuk menyimpulkan fungsi secara langsung dari urutan linear. Nah, prediksi langsung struktur tiga dimensi protein dari urutan asam amino linear adalah tujuan dari bioinformatika. Nah, tujuan utama dari bioinformatika. Okay, next. Nah, ini adalah tantangan uh, hingga saat ini dari bioinformatika. Yang pertama adalah uh, kita harus dapat mengatasi data yang semakin kompleks dan mengintegrasikan sumber data ke dalam satu sistem. Yang kedua, jenis data yang beragam harus ditangani secara simultan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh gen. Yang ketiga, data harus dianotasi, disaring, dan divisualisasikan dengan lebih baik. Yang keempat, oke, okay, genomika dan data ekspresi gen harus diintegrasikan dengan lebih efektif. Dan yang kelima, uh, metode yang lebih baik harus dikembangkan untuk memprediksi struktur protein dari urutan. Next. Nah, yang terakhir, metode yang lebih baik itu harus dirancang untuk mengidentifikasi calon obat. Oke, next. Nah, ini juga adalah peluang-peluang atau opportunities dari perkembangan bioinformatika. Next. Oke. Yang pertama, perusahaan bioinformatika dan obat-obatan itu tentunya membutuhkan bioinformatikawan terlatih dan terampil. Nah, salah satu opportunity-nya. Yang kedua, institusi riset dan akademik mencari orang yang terlatih. Yang ketiga, orang yang terlatih akan berguna dalam mengidentifikasi gen yang berguna pula untuk pengembangan produk gen baru. Yang keempat, bioinformatikawan terampil akan memberikan kontribusi besar dalam riset genomik dan proteomik. Yang kelima, bioinformatikawan akan membantu merevolusi pengembangan obat dan terapi gen. Yang keenam, bioinformatikawan akan dapat menganalisis pola ekspresi gen dengan algoritma komputer. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bioinformatikawan akan membantu memahami respons toksik dan memprediksi toksisitas. Oke, next. Nah, selanjutnya kami akan membahas secara mesin learning-nya, secara secara komputernya, sorry. Nah, uh, kita bicara dulu secara internet itu apa sih? Nah, internet adalah jaringan global komputer dan jaringan komputer yang menghubungkan institusi pemerintah, akademik, dan bisnis, salah satunya. Nah, informasi biologi disimpan di banyak komputer yang berbeda di seluruh dunia. Dan cara termudah untuk mengakses informasi ini adalah dengan menggabungkan semua komputer tersebut dalam sebuah jaringan. Nah, yang kemudian internet itu telah menyediakan juga cara untuk mendistribusikan perangkat lunak dan memungkinkan para peneliti untuk melakukan analisis canggih di server jarak jauh serta merevolusi bidang bioinformatika. Next. Nah, kemudian kita juga bahas tentang machine code. Machine code itu adalah bentuk kode instruksi binar atau angka heksadesimal yang dapat langsung dieksekusi oleh komputer atau prosesor. Nah, machine code ini juga merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang terdiri dari serangkaian instruksi sederhana yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras komputer dan melakukan operasi aritmatika dan logika dasar. Oke. Nah, assembly code, kode assembler adalah bentuk bahasa pemrograman tingkat rendah juga yang menggunakan representasi teks dari instruksi mesin yang dapat langsung dieksekusi oleh komputer. Nah, kode ini juga memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih efisien dan lebih cepat daripada kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C atau Java. Tetapi tentunya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang arsitektur komputer dan instruksi mesinnya. Oke, sedangkan kalau high level
uh, high level versus low level language, ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman. Kalau high level itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana bahasa pemrograman tingkat tinggi itu lebih mudah dipahami dan ditulis oleh manusia daripada bahasa mesin atau bahasa assembler. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu menggunakan sintaks yang lebih mirip dengan bahasa manusia, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh programmer. Contohnya adalah seperti Java, Python, C++, Ruby, dan JavaScript. Nah, sedangkan kalau bahasa tingkat low level language, bahasa pemrograman tingkat rendah, adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan bahasa mesin atau bahasa assembler daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah ini memungkinkan programmer untuk memanipulasi perangkat keras secara langsung dan mencapai kinerja yang lebih tinggi, tetapi tentunya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang arsitektur komputernya dan instruksinya. Nah, contohnya adalah C dan Fortran. Oke. Nah, next. Nah, kita juga bicara tentang NCBI. NCBI itu sebenarnya adalah kalau bicara tentang sejarahnya, NCBI itu Pusat Nasional untuk Informasi Bioteknologi kalau secara dibahasakan ke Indonesia. Itu ada apa? Itu ada singkatan NCBI. Nah, NCBI itu didirikan pada tahun 1988 di Amerika Serikat, hmm, sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Kedokteran saat itu dan terletak di kampus Institut Nasional Kesehatan di Maryland, US. Nah, adapun peran dari si NCBI itu adalah creation of automatic system. Jadi dia itu adalah sebagai sebagai kalau diistilahkan adalah dia itu mengembangkan teknologi informasi baru dalam membantu pemahaman kita tentang proses-proses molekuler dan genetik yang mendasar tentang kesehatan dan penyakit. Nah, tujuan-tujuan khususnya juga itu adalah penciptaan dan pengembangan sistem otomatis untuk menyimpan dan menganalisis informasi biologis. Nah, terus juga pengembangan metode-metode maju pemrosesan informasi berbasis komputer, terus dia juga memfasilitasi akses pengguna ke basis data dan perangkat lunak, facilitation of user access, dan terakhir adalah koordinasi upaya-upaya pengumpulan informasi bioteknologi di seluruh dunia. Oke, next. Nah, selain NCBI, ada juga NCBI NRES. Sebenarnya dia nggak jauh beda. Kalau NRES itu adalah sistem pencarian dan pengambilan berbasis teks yang terintegrasi. Nah, NCBI itu memungkinkan pengambilan data biologis, molekuler, dan kutipan bibliografi dari basis data terintegrasi NCBI. Jadi dia NRES itu juga terkait dengan NCBI itu sendiri. Nah, ini adalah kalau di slide terlihat karena dia berbasis teks, itu dia berhubungan dengan pengambilan sih. Ya, oke. Next. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang DNA, RNA, dan protein. Nah, terlebih dahulu kita bahas dulu tentang genetik background tentang Mendel Law. Nah, Mendel Law ini intinya itu adalah hukum pewarisan sifat ya yang ditemukan oleh Mendel pada tahun 1860-an. Nah, prinsipnya sebenarnya dari hukum Mendel ini adalah untuk pemahaman kita tentang bagaimana sifat-sifat turun temurun yang dikontrol dan diturunkan dari generasi ke generasi. Itu terlihat di slide bagian kanan, di first generation, kemudian ke second generation, kemudian dari parent ke parental gameters. Nah, ada tiga hukum yang harus kita perhatikan di Mendel Law. Yang pertama adalah hukum pemisahan, bahwa
prinsipnya itu menyatakan bahwa ketika dua individu yang berbeda tetapi homozigot dipertemukan, keturunan mereka itu juga akan homozigot dan akan memiliki satu alel dari setiap orang tua. Kemudian selama pembentukan gamet, alel-alel ini dipisahkan sehingga setiap gametnya nanti hanya memiliki satu alel dari setiap gen. Nah, kemudian hukum kedua adalah hukum domination. Prinsip ini itu menyatakan bahwa ketika dua alel yang berbeda hadir untuk suatu sifat, satu alel yang dominan akan menonjol atas yang lainnya atau yang resesif. Nah, sehingga alel yang dominan ini akan menentukan sifat yang ditampilkan pada individu heterozigotnya. Kemudian hukum terakhir adalah hukum pewarisan bebas, law of independent assortment. Nah, prinsipnya bahwa alel-alel dari satu gen itu diturunkan secara independen dari alel-alel dari gen lain selama pembentukan gamet. Hal ini dapat diamati dalam penyebaran alel-alel pada kromosom selama meiosis. Nah, next. Nah, ini adalah initial studies-nya terlihat di slide. Nah, intinya itu adalah dari initial studies ini uh, bahwa jadi bicara tentang jenis asam nukleat yang mengandung 3 komponen dasar. Yang pertama adalah gula 5 karbon yang bisa berupa ribosa pada RNA atau deoksiribosa pada DNA. Nah, yang kedua, serangkaian gugus fosfat, yaitu kelompok kimia yang berasal dari molekul asam fosfat. Dan yang ketiga, 4 senyawa yang berbeda yang mengandung nitrogen dan memiliki sifat-sifat kimia dasar atau disebut sebagai bas. Nah, pada DNA, keempat bas tersebut itu meliputi adenin, timin, eh, guamin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, keempat bas itu berupa adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Nah, terlihat pada slide adenin, guanin. Oke, next. Nah, di sini juga ada advanced studies-nya menurut Rosalind Franklin. Intinya sih menurut beliau bahwa jumlah adenin itu selalu sama dengan jumlah timin tanpa memperhatikan sumber DNA yang digunakan. Dan jumlah sitosin itu juga selalu sama dengan jumlah guanin. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah central dogma. Central dogma ini penjelasan dari gambar ini adalah kalau misalkan kita punya kode basis pada DNA digunakan untuk merumuskan kode basis pada RNA melalui proses transkripsi. Itu proses transkripsinya. Nah, kemudian molekul RNA itu kemudian digunakan untuk translasi guna menerjemahkan urutan asam amino dalam protein. Nah, yang kedua itu yang tengah RNA single strand itu beberapa kode triplet itu juga sebenarnya bisa terpilih dalam DNA dan RNA serta asam amino yang ditentukan dalam protein. Nah, perlu dicatat juga bahwa kode RNA yang dikenal sebagai kodon adalah komplementer dari kode DNA dan bahwa beberapa kodon adalah sinyal mulai atau berhenti dalam rangkaian DNA dan RNA. Oke. Nah, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julius. Silakan, Jul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman kami yaitu Yandra. Sekarang kami akan lanjutkan penjelasannya yaitu mengenai bagian yaitu mengenai transkripsi dan translasi begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari proses transkripsi dan translasi itu adalah bagaimana proses daripada suatu ribosom di dalam suatu sitoplasma yang akan melakukan proses transkripsi dari dalam DNA menuju RNA yang utamanya terletak pada bagian nukleus atau pusat dari sel. Jadi kita bisa lihat prosesnya sebagai berikut. Pertama transkripsi, kemudian jika pada proses OUU, AUU, lalu kemudian diselesaikan akan menjadi proses translasi. Kemudian kita akan melihat bagaimana mengenai protein dan asam amino gitu ya.
Jadi ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe amino acid, ada yang hidrofobik, ada yang polar amino, dan ada yang charged. Dan untuk secara struktur itu terbagi tiga juga untuk protein, yaitu terbagi menjadi primary, secondary, dan tertiary struktur. Nah, fokus pada penelitian bidang bioinformatik karena kita dari tadi sudah membahas mengenai DNA, RNA, protein, dan tentunya pada akhirnya kita akan melakukan yang namanya sequencing gitu ya. Jadi akan ada DNA dan protein sequencing, serta setelah kita melakukan sequencing, kita juga akan melakukan analisa pada hasil sequencingnya. Sebelumnya sebelum melakukan sequencing kita perlu dulu mengenal berbagai sub bidang di dalam biologi, khususnya biologi tingkat molekuler gitu ya. Jadi salah satunya nanti ada dua yang akan kita jelaskan, yaitu mengenai genomics dan juga mengenai proteomics. Di mana kalau genomik itu adalah bagaimana kita mempelajari suatu struktur ataupun fungsi dari suatu genom. Jadi kita identifikasi genom-genom tertentu yang mana genom itu akan berperan dalam suatu fungsi ataupun dalam bagai penyakit atau sebagai hal lain. Kemudian juga genom dapat digunakan melalui dimasukkan ke dalam teknologi sequencing dengan cepat. Lalu dari situ kita bisa bandingkan antara satu organisme, bisa misalkan antara jerapah dengan singa ataupun dengan hewan-hewan lain. Yang berikutnya yaitu adalah kita juga ini yang penting ya, karena yang menjadi fokus pada bidang penelitian itu adalah yang poin ketiga ini, di mana analisis oleh para peneliti khususnya di bidang biologi molekuler, lalu kita melihat patternnya, itu juga bisa kita melihat sebetulnya penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen apa. Itu kita bisa lakukan. Dan keempat adalah bagaimana perkembangan dunia di bidang genomics itu juga akan membuat kita juga berkembang, baik secara diagnosis maupun secara pengobatan. Dan yang sekarang sedang state of the art adalah yang the identification of novel drug targets gitu ya. Jadi penemuan obat-obat baru untuk berbagai macam penyakit. Nah, ini adalah secara struktur, fungsi, dan kita bisa membandingkan antar genomics gitu ya. Jadi terbagi tiga secara umum, yaitu sebagai whole genomic mapping, atau kita melakukan mapping secara keseluruhan, atau kemudian yang kedua adalah comparative genomics, atau kita membandingkan antar genom gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita tidak terlalu fungsinya melihat daripada genom itu, nah, akan tetapi dari fungsinya itu kita bisa melihat bagaimana ekspresi proteinnya, bagaimana interaksi antar genomnya, seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan atau approach dari pada untuk melakukan sequencing genom gitu ya. Yang pertama adalah kita harus melihat bagaimana kita melengkapi suatu gen DNA. Kemudian kita juga harus mendekati bagaimana sequencing dari genom itu bisa menargetkan berbagai jenis genom. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan analisa barisan genom. Sehingga kita tahu setiap organisme memiliki basis metabolik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah melakukan sequencing genom secara komplit atau secara keseluruhan. Nah, ini tadi kita udah mengatakan mengenai genomics, namun ini juga ada mengenai proteomics, di mana kalau genomics mengenai genom, namun kalau proteomics jelas dari nama depannya protein. Artinya kita akan mempelajari mengenai protein, yang mana biasanya kalau kita lihat di poin kelima adalah melalui mass spectrometry. Mass spectrometry sesuai namanya mass itu adalah massa. Ya, jadi mengidentifikasi selisih antar massa. Nanti kita bisa lihat dari perubahan massanya itu protein apa yang saling berinteraksi. Ini adalah tujuan dari bidang proteomics. Yang pertama, melakukan identifikasi protein. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengetahui sequence atau barisan dari protein. Kemudian setelah kita ketahui barisannya, tentu kita masukkan ke dalam database. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan analisa. Jadi tingkat-tingkat protein pada dalam setiap sel tentunya berbeda-beda. Dan juga seiring bertambahnya usia dari suatu organisme, tentunya level aktivitas proteinnya juga berbeda. Sehingga pasti perlu kita analisa secara global. Ini adalah secara struktur dan fungsional begitu ya. Jadi di mana kalau secara individual atau secara masing-masing akan dipisahkan oleh 2D page-nya. Kemudian secara identifikasi itu akan dilakukan secara mass spectrometry ataupun juga bisa menggunakan terminal sequencing yang mana si protein itu akan diambil dari sebuah gel lalu kita akan melihat secara langsung.
Dan yang terakhir adalah perbandingan secara data menggunakan bioinformatika. Jadi data yang tadi kita input ke dalam database, kita bisa melakukan analisa dengan menggunakan ilmu bioinformatika. Nah, ini adalah mengenai mapping dari genom. Jadi mapping dari genom itu biasanya terbagi 4. Yang pertama, kita akan melakukan restriksi atau pembatasan secara fragmen. Di mana kalau kita lihat namanya restriction fragment length polymorphism. Jadi di kata polymorphism kita akan membatasi secara panjangnya. Kemudian juga ada variable number of tandem repeats, ya. Jadi secara tandem dia akan melakukan penilaian dari nilai-nilai masing variabelnya. Kemudian ada short tandem, tidak berbeda jauh dengan variabel tandem. Kemudian yang terakhir adalah single nucleotide polymorphism, yang mana itu kita bisa lakukan dengan DNA microarray. Nah, jadi ini kaitannya kenapa ada berbagai metode ini, karena itu salah satunya tidak terlepas dari perkembangan dunia di bidang komputasi, yang mana kalau zaman dahulu kita masih menggunakan single computation, namun sekarang dengan berbagai metode pilihan kita juga bisa melakukan komputasi paralel untuk meningkatkan kemampuan dalam analisa dan maupun kecepatannya. Nah, ini adalah bagaimana secara diagram gitu ya, apa yang sebetulnya yang kita lakukan saat melakukan mapping genom. Jadi pertama-tama kita lakukan dulu mapping secara sitogenetiknya. Kemudian kalau kita lihat dari bagian-bagian atas ini, maka ada namanya molekular marker. Di molekular marker ini akan ditandai baik marker 1, marker 2, ataupun marker 3. Kemudian dia akan ditembak dengan mapping yang high resolution. Dari situ kita bagian gen yang kecil-kecil itu akan kita clone. Nah, setelah kita clone, kita akan dengan mudah dapat melihat sequencingnya. Ini adalah salah satu riset di bidang protein atau yang namanya protein-protein interaction. Jadi, sesuai namanya itu adalah interaksi atau hubungan aktivitas antar protein gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana protein itu berkembang, bagaimana kita lihat proses lisis dari suatu sel, kita juga bisa melihat bonding antar protein dengan sel-sel lain. Ini adalah bagaimana metode untuk melakukan sequencing. Yang pertama adalah tentunya kita melakukan campuran solution. Kemudian yang kedua, kita harus memisahkan fragmen DNA menggunakan teknik yang dinamakan elektroforesis. Setelah itu, scanner atau bagian dari bagian mikroskop tersebut akan melakukan pemindaian secara fluoresennya. Kemudian dari data yang didapat akan dikonversi ke dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah yang dinamakan open reading frame. Jadi kalau kita lihat open reading frame itu apa, kita lihat garisnya. Open reading frame ini kalau kita lihat, saya akan berikan highlight di sini. Open reading frame kita lihat dari bagian start codon. Start codonnya AUG. Lalu terakhirnya UGC. Apa yang tidak ada di sini? Stop codonnya. Jadi si open reading frame itu adalah bagaimana kita memulai dari start codon, namun bagian yang tidak ada dari awal sampai ujung yang tidak ada stop codonnya itu dinamakan open reading frame. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengetahui barisan dari suatu klon DNA. Jadi kita perlu mengecek bagian dari klon itu kita akan cocokkan dengan database yang sudah ada. Dari database yang sudah ada itu, maka kita bisa melihat apakah tersedia secara parsial ataupun secara keseluruhan kita sudah bisa langsung dapat melakukan identifikasi dari barisan tersebut. Nah, ini kemudian namanya bagaimana kita bisa mengekspresikan masing-masing tag dari suatu barisan. Kita bisa melakukan isolasi tersebut, kemudian kita melakukan klonnya. Dari situ kita akan melakukan deposit dari semua barisan-barisan itu, sehingga akan tersisa bagian dari barisan 5, 3, dan bagian cDNA-nya. Di situ ada bagian exon 1, exon 2, exon 3, dan exon 4. Dari situlah kita bisa melihat masing-masing tag, masing-masing sequence tag-nya. Ini adalah protein sequencing. Seperti yang di awal bilang, biasanya protein sequencing dilakukan dengan melakukan mass spektrometri. Di mana spektrometri, ya mass itu adalah massa, jadi kita menghitung perbandingan massa dan charge ion pada suatu kondisi vakum. Atau yang kedua, kita bisa juga melakukan X-ray kristallografi. Nah, ini bagaimana kita melakukan prediksi struktur protein gitu ya. Jadi kita tentunya kadang-kadang tidak semua protein kita bisa langsung amati secara langsung.
Namun kita bisa approach-nya atau bagaimana pengamatannya. Yang pertama kita bisa melakukan derivasi atau penurunan dari model 3D yang sudah kita ketahui. Jadi kita dari model sudah ada kita bisa turunkan. Yang kedua adalah bagaimana kita dengan melakukan kriteria dari masing-masing protein tersebut. Atau yang ketiga adalah dengan melakukan perkembangan dari metode prediksi algoritma dari struktur yang sudah diketahui. Ini adalah gen dan protein expression analysis, di mana ada klonnya, lalu kemudian dari klon itu kita bisa melakukan pengamatan amplifikasi, dari situ kita bisa kontes dan reference, kemudian kita lakukan reverse transcription. Dari situ kita tembak dengan laser 1 dan laser 2. Dan ini akan mengeluarkan gelombang cahaya merah dan hijau. Nanti kemudian kita bisa bandingkan level intensitasnya menggunakan komputer. Jadi gunanya analisis ini apa? Sebetulnya ada penyakit, lalu kita ingin lihat sebetulnya secara sederhana apa gen yang mengaruhinya. Jadi kita juga bisa, kalau ada sekumpulan orang terkena penyakit itu, maka kita bisa mengidentifikasinya dengan cara kita kumpulkan orang-orang terkena penyakit itu, lalu kita analisa populasi yang terkena penyakit itu apa sebetulnya gen yang berpengaruh. Nah, ini adalah bagian akhirnya, yaitu yang sekarang sedang berkembang itu adalah namanya Human Genome Project. Jadi dari mana Human Genome Project itu ingin memetakan genom-genom dari masing-masing manusia, gitu ya. Kita identifikasi semua gen yang ada di manusia, sehingga kalau kita sudah bisa identifikasi itu, maka otomatis apa gen ini akan bisa berperan sebagai ini, gen ini akan berperan sebagai ini, atau gen ini adalah asal dari penyakit ini, tentu kita pasti bisa cari tahu. Ini adalah benefit atau keuntungan dari penelitian mengenai genom. Yang pertama ya penelitian obat secara molekular. Dan yang eh, cukup penting semuanya ya secara umumnya, pada umumnya adalah tentang penyakit sebetulnya. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Lebihnya dan kurangnya jika ada salah kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.